Selamat siang. Yo. Salam sejahtera bagi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para anggota Forkopimda, ada Pak Dandi, Pak Polres, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Toraja Utara bersama seluruh pengurus yang hadir, yang saya hormati para asisten pimpinan OPD atau yang mewakili tenaga kesehatan dari beberapa rumah sakit yang semua direkturnya diwakili, yang sama saya hormati jajaran DP3 AB2 KB, ini dinas disingkat dengan sepanjang, yang juga saya hormati teman-teman media yang semangat hari ini sama-sama dengan kita, singkatnya seluruh hadirin yang saya hormati. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak kepada kita sekalian dalam suasana panas-panas, sejuk, ngantuk-ngantuk pada siang hari ini, tapi tentunya itu semua harus kita syukuri kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Izinkan saya mewakili Bapak Bupati, Wakil Bupati, menyampaikan beberapa hal sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Yang pertama, tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh menyempatkan waktu hadir bersama-sama dengan kita. Istimewa Pak Dandi, Pak Kapolres, Ketua Tim Bergerak PKK, dan kita semua yang bisa hadir bersama-sama, tentunya membahas, berdiskusi tentang bagaimana kita menghadapi stunting ke depan berdasarkan evaluasi yang kita telah lakukan dan dievaluasi di provinsi. Perlu kita syukuri bahwa Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2022 ke 2023 ternyata ada keberhasilan yang kita bisa raih dengan menurunkan angka stunting dari 34% menjadi 28%. Ini terjadi karena kerja kita bersama. Oleh karena itu, mari kita memberi aplaus. Kerja-kerja ini bisa membuahkan hasil karena adanya partisipasi kita semua dari TNI, dari Polri, dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dari teman-teman media pers yang mensupport sehingga terjadi penurunan. Tetapi saya berharap jangan kita puas dengan adanya penurunan 5,4% di tahun 2023, karena ternyata target pemerintah pusat maksimal 14% di tahun 2024. Itu artinya
stunting 50% lebih, karena 28%, sementara 28,7, berarti yang harus kita turunkan minimal 14,7 baru target pusat bisa kita capai. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi, maka pertemuan hari ini kita lakukan dalam rangka menyatukan persepsi. Karena ini pekerjaan berat, 14,7 yang mau kita turunkan minimal. Tapi kalau saya pribadi, seandainya stunting tidak ada di Toraja lebih bagus lagi. Karena dia sudah tahu bahwa stunting itu adalah manusia yang tidak berdaya. Makanya mungkin kita tidak perlu sepakat kalau orang mengatakan stunting itu adalah tidak setinggi dengan seumurnya, yang tentunya hanya sampai batas 5 tahun. Jadi saya pendek dan ternyata saya piawai usaha, termasuk wakil bupatinya dan Toraja. Selalu beliau mengkomplain, kalau orang pendek dikatakan stunting, saya stunting. Ya mungkin ibu ahli gizi sedikit, ya masuk tapi kalau saya sedikit. Iya, kalau hanya gizinya. Tetapi ya mungkin kita sepakat bahwa yang lebih penting adalah motoriknya. Kalau memang masyarakat kita, anak-anak kita masih stunting sampai 28%, bisa kita bayangkan pengaruhnya terhadap sumber daya manusia yang ada di Toraja Utara. Apalagi kalau meningkat. Kalau bahasa Torajanya, bahasa anak-anak itu yang stunting, lalo-lalo, gitu kan? Lalu itu stunting, tidak bisa berpikir, tidak bisa cepat mengambil langkah-langkah. Ya, jangan-jangan ada PNS, ASN yang stunting. Jadi, ya ASN ini kalau dikasih tahu aturan, dikasih petunjuk, lama sekali melaksanakan, ya itu bagian dari stunting. Ya. Tapi saya lihat dia di Jakarta tidak ada, semua serba cepat. Baik lagi saya berharap dengan kehadiran kita semua pada saat ini, mari kita sama-sama berupaya sesuai tupoksi kita masing-masing. Ada berperan bagaimana mendorong para kepala-kepala desa itu, kepala-kepala lembang itu bersama stafnya, supaya programnya betul-betul diarahkan untuk pengurangan stunting. Tapi ada kesimpulan yang kita dapat tahun lalu. Tahun lalu dalam penurunan stunting kita melakukan intervensi terhadap ibu hamil. Mungkin pejabat yang hari ini, sore ini rata-rata ibu terlibat jadi bapak dan bunda stunting, termasuk saya. Jadi tanggung jawab kita tahun lalu memberikan 1 butir telur 1 ibu hamil tiap hari sampai melahirkan. Kalau saya tidak salah, semua yang dikasih telur kontinu ternyata yang lahir tidak ada lagi stunting. Mungkin ibu dokter ahli gizi nanti menjelaskan kita, tapi pengetahuan pendek saya mengatakan dari Toraja ini ibu hamil ini kekurangan gizi. Toh, karena dikasih telur, ya baru telur dikasih, belum yang lain. Ternyata tidak ada lagi anak stunting. Apalagi kalau disuruh lagi ibu ahli gizi meramu gizinya, ya nah mungkin ini akan langkah-langkah yang kita lakukan tahun 2024. Karena tahun lalu turun hanya 5,4%. Sekarang kita butuhkan turun minimal 14,7%. Berarti memang apa langkah-langkah yang kita lakukan tahun lalu harus lebih konkret, harus lebih spesifik, harus lebih terintegrasi tahun ini dibandingkan tahun-tahun lalu. Seperti ya sekali lagi Pak pendamping desa, ya kita mohon para kepala itu didorong supaya betul-betul ya, karena tahun ini kita akan melakukan pendataan ya Bu Kadis. Yes.
Yang kita harus data di bulan Juni ini semua jatim, hamil dan balita. ibu hamil dan balita. Inilah sasaran kita. Saya sudah bilang kemarin dulu ya. Ya Pak. Kemarin dulu tanggal 30 Juni kita sudah harus lihat yang namanya data jatim, ibu hamil dan balita. Sudah diberi tanggung jawab kepada seluruh kecamatan Lembang dan Lurah. Tidak ibu hamil yang tidak mempunyai jamban, tidak punya air bersih PU, kan itu juga menyebabkan anaknya nanti bisa jadi stunting. Ya, harus kita tuntaskan di tahun 2024. Tapi saya kembali tadi, data dulu yang penting, data yang penting. Karena kalau ada datanya sekarang bisa dijelaskan. Dia umur 4 tahun berapa orang? Balita 4 tahun. Kalau ditahu cepat, lalu kita tahu yang lahir nanti tidak ada yang stunting lagi, otomatis sudah itu penurunannya. Jadi yang lewat 5 tahun, kemudian yang lahir tidak ada stunting, baiklah. Nah, sementara yang stunting juga sekarang yang 0 sampai 5 tahun, kan tidak yang sampai 4. Kan yang 5 tahun otomatis keluar dengan sendirinya. Tuh? Iya Pak. Setelah masuk anak tahu. Jadi kalau standar memang ya kerja kita. Jadi itu gampang sekali. Ya, tinggal jangan ada lagi lahir. Saya yang tadi kasih saja telur 1 hari 1 butir untuk orang ibu hamil, sudah tidak ada namanya lagi yang stunting. Yang stunting itu yang umur 1 tahun 0 bulan sampai dengan 4 tahun. Kalau itu juga diintervensi lalu menjadi tumbuh menjadi tinggi, menjadi cerdas, itu juga kan membantu mengurangi kekurangan stunting di Kabupaten Toraja Utara. Melakukan survei, memang ada 2 pendekatan digunakan, dan ini yang menjadi perdebatan waktu kami evaluasi di provinsi. Karena ada perbedaan yang terlalu jauh, seperti kita di Toraja Utara, kalau SGI itu kan 28,7, tapi kalau EPBM hanya 12,6. Artinya ada perbedaan terlalu jauh. Tapi kalau kita tanya, yang melakukan pendataan ini semua orang. Jadi kira-kira di mana salahnya? Apalagi di Tanah Toraja. Ketua TPPS di sana, dokter anak, ahli anak, berharap mau turun ke selatan. Kita sudah turun ke tengah-tengah. Perlu kita syukuri, tapi lagi bantu juga terus Tanah Toraja ya itu keluarga kita semua. Makanya kalau mereka mau datang studi banding ke kita ya terima kasih. Apalagi kalau datang studi banding kan pasti makan tuh, kita dapatkan uangnya ya, seperti studi banding mereka tentang inflasi. Mereka sudah datang studi banding karena di sana penilaian inflasi masih merah. Kalau kita di sini sudah lumayan tengah cukup baik. Nah, Toraja ini sebenarnya yang selalu orang agung-agungkan daerah pariwisata. Ya misalnya pariwisata tuh jadi ya inflasi, ya stunting bisa dulu di pariwisata. Kalau kita baik, saya ingat sekali tahun 2013 penilaian Kabupaten Sehat Selayar juara 1 seluruh Indonesia. Orang dari Bandung saja datang berbondong-bondong ke Selayar, apalagi Toraja Utara. Jadi di sana wisatanya booming waktu itu. Nah coba kalau kita Toraja Utara sekarang ini menjadi kabupaten terbaik menangani
wisata kita akan bangkit. Yang selalu saya katakan sebenarnya kita di Toraja ini kalau bisa setiap bernapas ada wisatanya. Itulah yang saya maksud. Toh? Jadi saya berharap melalui pertemuan koordinasi dan rembuk stunting hari ini kita jadikan sebuah tantangan sekaligus menjadi peluang. Kalau kita mau kerja dengan baik, tapi masih ada yang saya dengar, ya taruh ya di stunting, SMA susah, ya taruh uang, ya kalau sudah begitu lah sudah tidak jadi. Tapi kalau kita bilang ya ternyata tahun lalu ya kita nyaman juga bayar. Waktu itu tahun lalu kan saya jadi bapak asuh stunting kebetulan di Saadan daerah paling terpencil. Saya sana dengan dibuka seperti itu ya. Kami juga nikmati di sana, senang dan hasilnya juga senang. Tidak pernah jadi beban. Jadi itu yang penting saya sampaikan kepada kita sekalian. Jangan dijadikan beban ini, tapi dijadikan motivasi bagi kita untuk bekerja lebih baik, lebih serius, sehingga stunting boleh keluar dari Toraja Utara. Ada satu Pak Efek. Kemarin dulu saya pimpin rapat lagi di PIDJ tentang bagaimana atau eliminasi malaria dari Republik Indonesia. Sekarang kita bicara Sulawesi Selatan. Bagaimana malaria tereliminasi dari Sulawesi Selatan? Apa yang terjadi begitu bergerak-gerak? Hanya Toraja Utara yang menyebabkan Sulawesi Selatan tidak tereliminasi. Saya betul-betul kesal-kesal. Dan saya baru tahu informasinya waktu itu di pertemuan. Kemudian satu-satunya rumah sakit kita tidak melayani pengobatan malaria akut atau sudah sangat akut. Sehingga saya langsung minta tolong kepada kepala bidang P2 dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, karena beliau mengatakan kalau kami tanya ada yang berobat dan disampaikan nanti, katanya tidak ada ruangan. Saya bilang masa saja ada ruangan. Tapi katanya selalu dicobanya tidak ada ruangan. Saya minta tolong kalau bisa Pak Kadit, karena dia kalau dari provinsi datang ke Stau, saya minta tolong langsung naik Pak Kadit dan langsung tunjuk ruangannya di mana. Bahkan naik di mana teman dari dinas, setelah di atas pada ini Pak Kapolres baru di video call. Jika selesai, oh ini ruangannya yang cocok, ini bisa. Nah, artinya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, tetapi butuh keseriusan. Oleh karena itu, saya sudah berjanji kemarin dengan tim ke provinsi dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan bahwa tahun ini Toraja Utara wajib hukumnya tereliminasi dari malaria, sehingga Sulawesi Selatan otomatis tereliminasi dari malaria. Begitu kan? Sekarang di samping komitmen nasional tadi 14%, masih ada kajian tadi kita mau berpendapat, wah mereka 10% debat dan di pada Wakapolres bisa? Jangan bilang bisa kalau tidak mau tidak serius. Karena 14% itu harga mati, data tahun awal itu perintah presiden wajib itu 14%. Kalau begitu tidak ada yang berani kita tambah target, ya 14% wajib kita capai di tahun ini. Tidak ada tahun-tahun. Oleh karena itu, Bu Kadis, kita semua kita lakukan evaluasi secara berkala.
Kemudian tim dari SKI kalau datang, mohon lebih awal ya dengan bagaimana caranya seperti tahun lalu. Saya bilang ya upayakan bertemu dengan mereka. Kalau bisa didampingi. Cuma katanya secara aturan memang tidak boleh didampingi karena mereka penilai. Tapi kan mereka juga manusia. Toh kalau datang melakukan pengukuran di situ lalu kita ada di situ kan pasti beda lah kalau sama sekali tidak ada tenaga kesehatan di situ. Nah itu yang menyebabkan Tanah Toraja setelah kita tanya, rupanya Tanah Toraja ya alasannya kan kita tahu waktu datang. Toh? Jadi saya simpulkan pasti ada pengaruhnya kalau kita di situ. Saya tahun lalu mungkin masih ingat saya kesal karena waktu itu ada yang bilang 2022 kalau datang mengukur di situ mengambil sampel lalu tidak ada sampelnya otomatis stunting. Begitu saya 2022. Nah saya berharap 2024 ini bukanis jadi kawal. Mudah-mudahan karena nanti kita sudah kerja keras tidak dikawal lagi kita dicolongan lagi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tinggal komitmen mulai dari Lembang, kecamatan, seluruh OPD kita dapat evaluasi. Selamat sore Bu Kadis. Kita lakukan ini ditulis, tolong yang ditulis. Kita coba 3 bulan, evaluasinya per bulan. Jangan datang kita evaluasi per minggu lagi. Gitu. Yang kita evaluasi adalah apa yang kita lakukan. Kan tidak mungkin kita bisa evaluasi kurang melakukan stunting. Yang mana tuh di evaluasi itu ya lanjut tak siapa stunting. Tapi yang kita akan evaluasi dinas A apa dilakukan, B apa dilakukan. Gitu. Mudah-mudahan dia tahu setelah turun tim SKI bisa di bawah 14%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan Pak Andi tadi sama Pak Kapolres ini tanya-tanya saya, apa yang Anda bilang? Oh gitu ya? Iya. Saya bilang yang paling penting, yang paling kami sangat perlukan orang sipil ini adalah bagaimana melibatkan TNI Polri di lapangan. Karena kadang orang mungkin sudah stunting, tapi kadang disunting karena saya tidak stunting, padahal sudah stunting. Ini salah satu contoh. Tapi kalau sudah datang Babinsa di situ, Babin Mas di situ, pasti ada caranya. Karena saya akui kalau caranya tentara dan polisi pasti bisa. Nah itu yang kita sangat butuhkan. Sekali lagi demikian yang disampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera kita sekalian dan atas nama kita yang hadir, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan dan pertemuan ini kita secara bersama menyatakan dibuka.